Halo adik-adik, gimana nih kabarnya di rumah? Udah siap belum buat nonton video ini? Nah, sebelum mulai, cari posisi duduk yang nyaman dulu ya, biar enak kita nontonnya. Nah, pertama-tama, aku punya kata-kata nih buat kamu. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya, ilmu yang kita punya dapat menentukan masa depan kita. Yuk, kita langsung masuk ke materinya. Sekarang, kita akan belajar mengenai sifat operasi hitung. Jadi, sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama, ada komutatif atau pertukaran. Yang kedua, ada asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, ada distributif atau penyebaran. Apa sih sifat komutatif itu? Nah, sebelum kita cari tahu lebih lanjut, coba jawab soal ini yuk. Ada 7 tambah 3 dan 3 tambah 7. Ada 6 kali 4 dan 4 kali 6. Udah dapet kan jawabannya? Ini gampang banget loh. Wah, ternyata hasil dari 7 tambah 3 itu sama kayak hasil 3 tambah 7, yaitu 10. Dan hasil 6 kali 4 juga sama kayak 4 kali 6, yaitu 24. Nah, sifat yang di atas ini yang disebut sifat komutatif. Jadi, ketika kita tukar tempatnya, hasilnya akan sama. Kayak tadi, 7 tambah 3 hasilnya sama kayak 3 tambah 7. Bisa kita simpulin bahwa sifat komutatif itu ada 2. Yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Dan yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Apa sih sifat asosiatif itu? Nah, kita lihat contoh soal di bawah ini dulu ya. Jangan lupa, angka yang dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Yang pertama, ada 4 tambah 5, lalu ditambah 2. 4 tambah 5 hasilnya 9, lalu ditambah 2, hasilnya 11. Yang kedua, 5 tambah 2-nya dihitung terlebih dahulu, baru ditambah 4. Jadinya, 5 tambah 2 hasilnya 7, lalu ditambah 4, hasilnya 11. Yang ketiga, 3 dikali 4, lalu dikali 8. 3 kali 4 hasilnya 12, lalu dikali 8 hasilnya 96. Yang terakhir, 4 dikali 8 yang dahulu yang dihitung, baru dikali 3. 4 dikali 8 hasilnya 32, lalu dikali 3 hasilnya 96. Nah, ternyata walaupun kita hitungnya dengan urutan yang berbeda, hasilnya bakal tetap sama. Nah, ini dia yang disebut sifat asosiatif. Kalau ini merupakan bentuk sifat asosiatif. Bisa dibaca sendiri ya. Aku masih tebak-tebakan ya. Apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada perhitungan pengurangan dan pembagian? Kalau kalian jawabnya tidak, bener banget. Bisa dibaca sendiri nih buktinya. Sifat yang ketiga. Apa sih sifat distributif itu? Sebelum mulai, baca contoh soal di bawah ini dulu. Aku kasih waktu ya. Udah nemu jawabannya belum? Kalau misalnya belum, bisa pause dulu videonya. Kalian lanjut ngitung. Kalau misalnya udah nemu, boleh di play lagi videonya dan kita lanjut ke penjelasannya. Untuk menjawab soal tadi sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama, bisa kita jumlahkan dulu nih banyak buah yang dibeli Emma sama Menik. Jadinya kan 4 kilo ditambah 5 kilo, hasilnya 9. Karena setiap kilonya isinya 8 jeruk, makanya penjumlahan tadi yaitu 9 kita kaliin sama 8. Dan hasilnya 72. Dan cara kedua, kita pisahin satu persatu. Pertama, kita hitung dulu banyak jeruk yang dibeli sama Emma, yaitu 4 kilo dikali per kilonya ada 8, jadinya 4 dikali 8, yaitu 32. Sama banyak buah jeruk yang dibeli sama Menik, yaitu 5 kilo dikali 8, jadinya 40 buah. Berarti banyak jeruk yang dibeli keduanya itu, yaitu 32 ditambah 40, jadinya 72 buah. Nah, ini nih perhitungan matematikanya. 4 dikali 8, terus ditambah 5 dikali 8, hasilnya 72.
Jadi, berbeda sama sifat komutatif dan asosiatif tadi. Kan tadi hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, pada sifat ini berlaku pada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan dan perkalian dengan pengurangan. Jadinya sifatnya bisa dilihat nih di sini. Jangan lupa yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu ya. Nah, karena materi sifat operasi hitung udah selesai, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu ada mengenal angka ribuan. Pasti kalian udah gak asing lagi dong. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering nemuin angka ribuan ini di dalam uang. Pertama, ada uang 1.000, ada uang 5.000, dan yang terakhir ada uang 10.000. Nih aku kasih contoh, 1, 3, 2, 4. Kita cari penempatannya ya. Pertama, pada angka 1, itu merupakan angka ribuan. Yang kedua, angka 3-nya merupakan angka ratusan, angka 2-nya merupakan angka puluhan, dan angka 4-nya merupakan angka satuan. Nah, jadinya angka ini dibaca 1324. Bisa kan? Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu membandingkan bilangan. Nah, yang pertama, ada sama dengan, yang berarti sama besar. Contohnya nih, 6 sama dengan 6. Yang kedua, ada lambang kurang dari, yaitu bilangan di kiri kurang dari bilangan di kanan. Contohnya ini, yang berarti 2 kurang dari 9. Yang ketiga, ada tanda lebih dari. Jadi bilangan di kiri lebih dari bilangan yang di kanan. Contohnya, 8 lebih dari 4. Yang keempat, ada lambang kurang dari sama dengan. Jadi, bilangan di kirinya itu bisa sama dengan atau kurang dari bilangan di kanan. Nah, yang kelima, ada lambang lebih dari sama dengan. Jadi, bilangan di kiri bisa sama dengan atau lebih dari bilangan di kanan. Nah, jangan lupa nih, bilangan negatif selalu kurang dari bilangan positif. Cie, udah selesai loh materinya. Kalau misalnya masih ada yang belum ngerti, boleh kalian back videonya, lalu kalian cari apa yang belum kalian ngerti. Pelajarin lagi deh. Nah, aku juga mau ngasih rangkuman nih buat kalian. Ini udah mencakup semua materi yang kita pelajarin dari tadi. Boleh di-pause dulu videonya, lalu kalian catat di buku masing-masing. Nah, selain itu, aku juga punya soal. Ada 5 soal nih buat kalian. Jangan lupa dikerjain ya, nanti bakal kita bahas. Pause dulu videonya, kerjain baik-baik. Selesai, terima kasih sudah mau belajar. Sekarang jangan lupa bermain dan beristirahat pastinya.